Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan hari ini mendampingi kami ini terkait dengan hasil kami dari BWGTK kemarin BIMTEK di Semarang. Nah, di sini saya sama Bu Mita akan memperkenalkan 7 jurus BK hebat. Nah, pada kesempatan hari ini, kami mohon maaf hanya bisa menyampaikan 2 jurus. Seperti itu. Yang pertama yaitu jurus 1, kenali potensi, nanti akan disampaikan oleh Bu Mita. Dan yang kedua, di sini saya menyampaikan jurus yang keempat terkait dengan jaga konsistensi. Itu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sehingga nanti dalam penyampaian diseminasi dan berbagai praktek baik saya dan Bu Mita kepada Bapak Ibu Guru dapat berjalan dengan lancar. Mari saya antarkan. Terima kasih. Yang berikutnya tidak kalah pentingnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika nanti dalam penyampaian materi ini intinya kami berbagi praktek baik dan diseminasi, bukan terkait tentang kami, saya dan Bu Mita menggurui, bukan seperti itu. Jadi ini adalah tugas kami, kemarin sudah kita sampaikan dari 2 jurus ini kepada siswa, dan kemudian tugas berikutnya yaitu kepada Bapak Ibu Guru atau teman sejawat. Nah, kenapa kami menyampaikan 2, jurus 1 dan jurus 4? Karena menurut kami 2 jurus ini adalah jurus yang dibutuhkan untuk siswa SMK Negeri 1 Jepara pada saat ini. Nah, karena sasaran kami adalah kelas 10. Nah, oleh sebab itu seperti kenali potensi, nah kami ingin tahu siswa kelas 10 itu gaya belajarnya seperti apa. Seperti itu. Nah, jika sudah tahu, nah tugas berikutnya adalah untuk siswa ini terkait dengan jaga konsistensi. Terkadang dari kenali potensi ini, gaya belajar dia sudah tahu, terkadang masih labil, masih ikut temannya. Lah, makanya itu kebutuhan yang berikutnya yaitu jurus yang keempat terkait dengan jaga konsistensi. Itu Bu, Pak, yang bisa kami sampaikan sebagai pembuka. Nah, ini selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Mita, nanti sistemnya rolling. Nah, nanti mohon disimak dengan baik, semoga bermanfaat, sehingga nanti di jurus yang ke-6 ada kolaborasi. Nah, inginnya seperti itu ya. Saya sama Bu Mita ada kolaborasi sama guru BK yang lainnya, saran dan lain sebagainya terkait dengan di sini ada guru mapel, guru jurusan yang mewakili kami. Saya guru BK TKRO, di sini ada guru TKRO, dan Bu Mita jurusan APHP APHPI, yang diwakili beliau dari APHPI. Itu saja dari kami untuk awal pembukaan. Selanjutnya akan disampaikan Bu Mita. Monggo Bu Mita. Terima kasih Pak Daru. Sebelumnya mau cerita sebentar nggih. Waktu itu kita dapat panggilan itu aslinya kaget. Karena menurut kami masih ada yang Bapak Ibu guru BK yang lebih senior, yang lebih berpengalaman dari kami, Bu Susi, Bu Wira, Bu Pipit, Bu Yaya, dan Bu Uma. Terus ini nanti mungkin kita memang menjelaskan secara singkat, karena kita waktu BIMTEK di Semarang 4 hari, itu 7 jurus pun serasa kurang menurut saya, karena waktu dan keterbatasannya sangat kurang. Jadi mohon maaf nanti semisal penyampaiannya nggak maksimal. Untuk sebelum masuk ke 7 jurus ini,
saya mau menayangkan Bapak Ibu, saya mau ngasih tahu bahwa 7 jurus itu ada gerakannya dan lagunya. Mohon Bapak Ibu bisa berdiri untuk menggerakkan 7 jurus itu tadi. Oke. Loh, langsung. Ini enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Nah, ini yang versi Versi kami kemarin kami. kelas I. Ya. Kelas I. Dengan sehat. Sama guru yang hebat dan bersahabat dengan tulus dengan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuh resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, kolaborasi. Nah, yang ketujuh dari bawah, Bu. Situasi. Ya mungkin bisa dihafalkan Bapak Ibu guru BK dan yang lainnya. Aman dan nyaman, dan mengembirakan, tempat bertumbuh harapan, kita wujudkan, hidup dengan tulus, dengan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, dan bangun kolaborasi, dan menata situasi. Videonya seperti ini Bapak Ibu. Alhamdulillah di kelas kami ada konten kreator, jadi langsung jadi videonya. Ini kita semalaman tidak tidur Ibu, Bapak. Kalau saya nggak tidur karena sakit. Generasi hebat. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Nah, bukan anak kecil ya Bu, tapi seperti itu BK. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Kelihatannya Bapak Ibu masih canggung, masih malu-malu nggih. Oh, belum mungkin bisa Pak. Nanti saya akan tanyakan lagi Pak nggih. Biar lebih hafal nggih, nggak hanya ini nggak hanya untuk guru BK tapi untuk Bapak Ibu guru semuanya. Oke, selanjutnya lanjut slide lanjut. Oh iya. Oke. Di sini ada 7 jurus. Yang pertama, kemarin kita dapat seperti ini Bapak Ibu. Ada jurus 1, kenali potensi. Terus jurus 2, kelola emosi. Jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Keenam, bangun kolaborasi. Dan ketujuh, menata situasi. Yang pertama yaitu kenali potensi. Guru mampu membantu murid mengeksplorasi potensi minat dan bakat melalui teknik assessment. Nah, ini nanti saya akan sampaikan secara detail nanti
di slide berikutnya. Dan yang kedua, guru terampil menerapkan membimbing langsung untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Dalam arti semisal ada siswa kita yang nilai ulangannya jelek nih Bapak Ibu, dan anak tersebut merasa sedih. Kita sebagai guru, bukan guru BK lagi, apalagi kita itu sudah ada 3 guru, guru BK, guru wali, dan wali kelas. Nah, tugas kita mengendalikan emosinya. Kita bangun kita panggil anaknya, biar dia curhat keluh kesahnya seperti apa, biar mereka bisa mengelola emosinya. Atau contohnya anak-anak yang sering membolos, mungkin kita bisa memberikan agar si anak ini memahami antara hal-hal yang negatif dan yang positif, supaya anak ini bisa tahu, oh kalau membolos itu salah. Terus yang ketiga, guru mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Nah, resiliensi ini sebenarnya Bapak Ibu, kita itu sudah melakukan 7 jurus ini kepada siswa-siswa kita. Cuman kita tidak tahu, oh ini yang masuknya jurus 1, oh ini masuknya jurus 2. Kadang kita kan ada anak semisal di kelas ada pembulian semisal. Nah, kita kan daya lenting ini membuat anak untuk bangkit kembali. Semisal mereka dibully, anak ini biasanya kesehariannya ngambil rosok semisal, terus dibully sama teman-temannya, itu anak itu ngambil rosok. Nah, kita sebagai guru gimana caranya daya lenting ini supaya dia bangkit kembali? Tidak masalah ngambil rosok, yang penting kita sekolah, bisa sekolah sama-sama menimba ilmu, tidak mengganggu sekolah, seperti itu. Terus selanjutnya yang jaga konsistensi akan disampaikan oleh Pak Daru. Terima kasih waktunya. Di sini saya menyambung dari Bu Mita, Bapak Ibu. Nah, jurus yang keempat ini ada jaga konsistensi. Nah, ini nanti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Nah, di sini melatih siswa agar konsisten dalam sikap, perilaku, dan usaha sehingga tercapai perubahan positif yang berkelanjutan. Nah, nanti di dalam materi ini ada terkait dengan cara berpikir sederhana dan cara berpikir yang positif. Jurus yang kelima ini terkait dengan jalin koneksi, membimbing siswa agar mampu berkolaborasi secara sehat, saling melengkapi, dan bersama-sama mencapai tujuan yang lebih besar. Maksudnya adalah di sini waktu kami BIMTEK itu ditanya bagaimana sih terkait dengan jalin koneksi. Nah, guru BK kepada siswa itu seperti apa pendapatnya? Yang menurut kami kemarin ada yang menjawab, ya, setiap individu itu unik. Jadi dalam pemecahan masalah, ya kita mencari akar permasalahan. Jadi setiap individu atau setiap siswa itu unik, tidak bisa disamakan. Makanya untuk jalin koneksi ini, ya, setiap siswa itu cara penyampaiannya melalui kata-kata, perilaku itu pasti berbeda. Nah, oleh sebab itu, ya di dalam BK kita mengenal siswa itu setiap individu itu unik. Nah, bangun kolaborasi. Yang ini untuk jurus yang keenam. Guru menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media, serta sebagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Nah,
Jadi ya terkait dengan jurus ke-6 ini pastinya guru BK ya berkolaborasi tidak hanya dengan wali kelas saja, akan tapi kita melibatkan ya yang sekarang ya permen yang baru ada guru wali. Nah, guru wali masing-masing guru wali pastinya kan 10 sampai 13 orang ya, Bu ya. Ya. Ya, seperti itu. Nah, juga melibatkan keluarga ya, ataupun kita melibatkan stakeholder yang ada di sekolah seperti itu. Nah, yang terakhir ini terkait dengan menata situasi, menciptakan lingkungan belajar dan suasana konseling yang kondusif, nyaman, serta mendukung keterbukaan siswa sehingga proses bimbingan berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, dari 7 jurus ini, jurus 1 sampai dengan jurus yang kelima, ya, tadi di awal ya ada tulisan terkait dengan jurus 1 sampai jurus 5 itu aspek siswa. Dan jurus ke-6 dan ke-7 yaitu aspek sistem. Nah, kenapa jurus 1 sampai dengan kelima itu aspek siswa? Karena ini merupakan ya, dari kenali potensi, ya ada kata potensi, emosi, resiliensi atau daya lenting, ya terus ada konsistensi, terus yang kelima tadi apa Bu? Jalin koneksi. Jalin koneksi itu merupakan kata sifat, ya kata sifat yang dibutuhkan oleh siswa. Kalau terkait dengan kolaborasi dan situasi itu ya tergantung ya karena itu termasuk dengan aspek sistem pasti membutuhkan apa berkolaborasi dengan orang lain juga, dan ada juga teknik tes dan non tesnya. Nah, itu seperti itu. Makanya di jurus 6 dan jurus 7 itu termasuk dengan aspek sistem. Oke, langsung saja Bapak Ibu, ini terkait dengan jurus 1, kenali potensi, yang akan disampaikan oleh Bu Mita. Oke, terima kasih Pak Daru. Yang pertama yaitu kenali potensi. Nah, di dalam kenali potensi ini ada yang namanya ARKA, Bapak Ibu. ARKA itu, mohon maaf, ARKA itu ini, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Selanjutnya, selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama, hati-hati tergelincir. Oke, di sini yang dimaksud pendekar itu pendidikan karakternya Bapak Ibu. Nah, dan ini yang saya sampaikan di kelas APHPI kemarin, ketika kita mengajar, kalau kita tidak tahu potensi anak kita, kita akan menyampaikan materi itu tidak mengena ke anak. Kalau salah, yaitu tergelincir tadi, yang seharusnya Bapak Ibu punya target penilaian minimal 80, anak-anaknya hanya bisa sampai 50, 70 seperti itu, karena potensinya belum tahu. Nah, di sini ada asesmen, simulasi asesmen. Jadi asesmen itu banyak Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang namanya Aku Pintar, tes kemampuan. Tes kemampuan ini kayak berarti semisal mid semester, semesteran, seperti itu. Terus ini Aku Pintar itu gaya belajar. Yang intelijen ini kayak apa ya? Kayak apa ya Bu Pipit? Ya kayak 9 kecerdasan. Kalau ini ke karir.
Nah, ini yang saya mau sampaikan itu tentang gaya belajar Bapak Ibu. Mohon maaf, coba Bapak Ibu perhatikan. Di sini ada berbagai macam hewan. Ada burung, ada monyet, ada apalagi Bu Yaya? Ada gajah, Bu Uma mau ada nyebut ke Bu Uma? Ikan. ikan, ada apa itu ya? Anjing laut sama Anjing darat. Anjing anjing darat. anjing darat katanya. Serigala kalau menurut saya. Coba Bapak Ibu, semisal hewan-hewan tersebut mana yang terlebih dahulu untuk bisa ke atas? Burung, monyet, gajah mungkin pakai belalainya, gitu ya. Wah, ada jerapah, nggak ada jerapah Bu. Mungkin ikan bisa nggak? Kan nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, ini Bapak Ibu, ini diibaratkan kita, ini ada gurunya, ini siswa-siswa kita. Jadi siswa-siswa kita itu sangat unik, bermacam-macam. Untuk caranya ke atas pun juga berbeda-beda. Ngaten. Nah, ini kemarin saya kasih ke anak-anak untuk mencoba link ini. Monggo Bapak Ibu dicoba. Ini adalah link Aku Pintar Gaya Belajar. Coba Bapak Ibu. Ya, bisa dicoba nggih. Ketik aja di Google Aku Pintar gitu aja, Pak. Nanti muncul. Aku Pintar. Ya, di sini memang kendalanya disuruh menunggu sebentar, nggih. Ya, ya tes gaya belajar. Enggak, memang apa namanya disuruh menunggu Bapak Ibu. Kemarin juga saya ke anak-anak pun juga disuruh menunggu. Jadi di Aku Pintar ini kita bisa ngetes anak-anak kita tentang gaya belajarnya. Supaya nanti ketika kita memberikan materi itu bisa sesuai dengan apa yang dia sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi nanti itu ada 3 jenis gaya belajar. Ada yang sudah bisa Bapak Ibu? Belum bisa. Nggih. Masih belum bisa Bapak. Nggih. Sudah bisa, nggih. Langsung aja Bapak Ibu. Langsung aja Bu. Nggih. Langsung mawon Bapak. Error ya? Oh, nggak bisa. Masih menunggu, ya. Belum ada yang bisa. Belum. Nggih, enggak apa-apa. Mungkin nanti bisa dicoba nggih Bapak Ibu. Jadi gaya belajar itu ada 3, yaitu yang pertama gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar visual ini ciri-cirinya seperti ini. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan, senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual, terus kayak video atau mind map, seperti itu. Terus yang gaya belajar
auditorial lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan, senang berdiskusi, terus mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, dan lain-lain, terus cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Terus yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Suka praktek, eksperimen, atau aktivitas fisik, mudah bosan jika hanya duduk, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara. Nah, jadi ketika nanti semisal Bapak Ibu menerapkan link tadi gaya belajar tadi, Bapak Ibu guru bisa tahu gaya belajar siswa-siswa tersebut atau kita berkolaborasi dengan guru BK. Jadi jangan sampai semisal anak itu gaya belajarnya kinestetik, tapi Bapak Ibu guru, semisal guru bahasa Jawa, hanya menerangkan di depan, hanya membaca, jadi anak itu tidak bisa paham. Coba ajak nyanyi, semisal, atau drama dengan perwayangan, semisal seperti itu. Dan gaya belajar auditorial ini, dia suka dengan mendengarkan. Apa yang dia dengar dari guru, dari teman, dia lebih suka seperti itu. Terus kinestetik, dia langsung prakteknya. Dan yang kemarin yang saya praktek di APHPI itu kebanyakan kinestetik. Berarti memang cocok nih. Karena jurusannya sekolah sini sekolah jurusan, jadi dia tuh memang lebih suka untuk praktek. Kadang Bapak Ibu, saya pernah menemukan anak-anak yang memang kalau di jam praktek itu dia lebih sregep, dalam arti tidak pernah alfa. Tapi ketika di jam teori, dia itu sering sekali alasan. Entah itu sakit, entah itu acara keluarga, dan lain sebagainya. Dan ternyata anak tersebut kinestetik, dia sukanya praktek. Nah, mungkin dia merasa bosan di kelas pas waktu teori mata pelajaran umum, jadi dia lebih sukanya ke langsung prakteknya. Seperti itu. Terus ini di bawahnya strategi pembelajaran yang efektif. Ini kan ciri-cirinya. Terus ini gunakan gambar, peta konsep, video, apa aja, murid mencatat, bikin mind map. Bapak Ibu guru ada yang tahu mind map ya? Ya sudah tahu. Terus ini strateginya gunakan diskusi tanya jawab. Atau kadang anak merekam suara Bapak Ibu gurunya untuk bisa didengarkan di rumah. Ngoten nggih. Dan ini yang kinestetik, gunakan permainan edukatif, terus sertakan aktivitas fisik, yaitu dengan praktek secara langsung. Ngoten. Nah, ini yang kemarin saya terapkan di jurusan APHBI. Ini saya ngambil sampel yang tinggi itu yang visual, yang ini yang auditorial, dan ini yang kinestetik. Tapi mayoritas kebanyakan yang kinestetik. Ngoten Bapak Ibu. Dan yang ini sampel Pak Daru. Mungkin bisa dijelaskan Pak Daru. Ya Bapak Ibu, ini adalah tampilan sampel ya dari kelas 10 TKRO 2. Ya, di sini saya mengambil contoh ya, kebanyakan 10 TKRO 2 itu gaya belajarnya kinestetik semua. Cuman ada 2 ya, yang kinestetik visual dan 1 kinestetik auditori. Nah, di sini Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, di sini kami menjelaskan kepada siswa, Pak, kok saya tulisannya KA?
kinestetik auditori. Nah, tapi persentasenya berbeda, Pak. Nah, berarti ya saya menjelaskan pada siswa ya, kita fokus terlebih dahulu yang persentasenya banyak. Nah, berarti kamu Mas ya lebih condong ke kinestetik. Cuman ya didukung dengan auditori. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Jadi anak-anak ada yang kinestetik auditori, ada yang kinestetik visual. Jadi saya menjelaskan lebih fokus persentase yang paling besar apa dulu. Begitu. Nah, yang lainnya kalau ada auditorinya, ada visualnya, berarti itu adalah dukungan kepada kinestetiknya, sehingga daya belajarnya kinestetik auditori. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Langsung. Oke. Oh iya, masih saya. Oke, ini. Dengan memahami gaya belajar, maka individu akan tepat menentukan langkah-langkah untuk belajar dengan lebih cepat. Jadi ketika Bapak Ibu guru sudah mengetahui gaya belajar anak-anak kita, mungkin kita bisa mengelompokkan, oh ini gaya belajarnya seperti ini, saya harus menjelaskannya dengan seperti ini. Biar apa yang kita sampaikan ke anak itu lebih paham dan lebih semangat untuk belajarnya dan bisa mendapatkan nilai yang maksimal yang sesuai keinginan kita, ngoten. Biar anak pun juga tidak bosan di kelas, ngoten. Karena dengan gaya belajar yang sesuai anak-anak itu tadi, dia akan lebih belajarnya lebih semangat lagi, ngoten. Dan yang selanjutnya yaitu jurus keempat, jaga konsistensi yang akan disampaikan oleh Pak Daru. Terima kasih Bapak Ibu guru. Masih semangat, Masih semangat. Apakah perlu dikasih go? Nanti ada gamesnya, nggak usah perlu dikasih go karena Bapak Ibu guru sudah go sekali. Nah, untuk jurus 4 ini Bapak Ibu, ya, saya akan menjelaskan tentang jaga konsistensi. Selamat datang di Lembah Bambu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus jaga konsistensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman habit loop akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu. Sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini ada siluman, ada habit loop. Habit loop itu lingkaran kebiasaan. Ya, ada isyarat atau bahasa Inggrisnya itu tulisannya CUE ya, tapi nggak bisa membacanya saya. Terus ada rutinitas, ya bahasa Inggrisnya saya lupa, ROUTIE atau seperti apa. Ya, yang terakhir adalah reward, hadiah. Jadi, saya berkesimpulan adalah kebiasaan yang buruk karena ada silumannya. Seperti itu. Jadi habit loop itu adalah lingkaran kebiasaan. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait dengan jurus keempat, jaga konsistensi, pasti tidak lupa Bapak Ibu, setiap kita menyampaikan sesuatu pasti ada pedomannya. Nah, di sini namanya adalah ARKA. A-nya itu aktivitas, R-nya adalah refleksi, K-nya adalah konsep, dan yang terakhir A-nya adalah aplikasi. Kita main games terlebih dahulu. Ya, kita main buka kepalan tangan. Bisa berdiri sebentar Bapak Ibu. Biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk langkah permainan. Peserta berpasang-pasangan, sebaiknya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Pak Januar sudah aman ya Pak ya? Oh, aman Pak. Soalnya Pak Januar pakai kacamata, siapa tahu lihat Pak Udin jadi beda ya Pak Januar. Nah, lakukan sweet, yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Sweet dulu. Yang menang
A yang kalah B. Ya, sudah ya. Ya. A, nah ini perintah untuk gamesnya. A mengepalkan tangan sekuat mungkin, seolah sedang memegang benda berharga. Yang A mengepalkan tangan. Sampun nggih. Nah, B bertugas membuka kepalan tangan A. Bebas caranya, mau dicakar, digigit. Yang penting mohon maaf, jangan diludahi gitu. Ya, silakan coba dipraktekkan. Ya, dipaksa, berarti dipaksa untuk dibuka. Pak sudah pasrah. Cili. Bu Arya ini malah kasihan sama Bu Hera. Malah kasihan sama Bu Hera. Oke, sudah. Sudah dimulai. Bu Susi. Oh, beda tenaga ini berarti. Kalau Bu Susi beda tenaga. Oh, sudah. Oke, sudah stop. Ya, sekarang kita gantian. Oke. B bertugas membuka kepalan tangan A. Berarti A tangannya menggenggam. Sudah ya? Oke. Pada ronde kedua, gantian B mengepalkan tangan. Yang B mengepalkan tangan, A yang membuka. Tetapi syaratnya A tidak boleh menyentuh tangan B. Ya, tanpa fisik ya, tanpa sentuhan. Dirayu. Mungkin dikasih mantra. Nggak boleh Bu, nggak boleh pakai air Bu. Nggak boleh. Sudah Pak? Oh sudah ya Bu. Oke, monggo pinara. Ya, boleh duduk kembali. Oke, tadi yang A mengepalkan tangan, yang B membuka dengan sentuhan. Ada yang bisa sampai terbuka? Tidak bisa. Bisa Pak Udin? Bisa. Wah, ini kok janjian ya Pak Udin sama Januar. Nah, yang B mengepalkan tangan, tetapi A tidak melakukan sentuhan. Bisa? Loh, Pak, bentar Pak. Alasannya apa ini Pak? Alasannya apa Pak? Mungkin Pak Januar sama magic. Kita sudah ada chemistry Pak. Sama-sama guru TKR Pak. Pak Januar sungkan sama senior Pak. Atau Pak Udin yang sungkan sama Pak Januar Pak. Mungkin karena ada chemistry Sudah berapa tahun Pak Udin di sini Pak? Kurang dari 2 tahun, tapi hebatnya Pak Udin sudah ada chemistry sama Pak Januar loh Bu. Ya mungkin diancam mesti Pak buka Pak, engkau gone Mbak Sopi Pak. Jadi seperti itu Nah, berikut adalah penjelasannya. Nah, jadi game tadi terkait dengan kesadaran dan paksaan. Nah, mengapa tadi di game yang membuka tangan, kenapa kita tidak suka dipaksa? Nah, karena apa? Karena kita memiliki ingin dihargai otonomi atau kemerdekaannya. Terus, mengapa kita tidak suka diperintah? Nah, tadi kan yang gantian, yang B menggenggam tangan. Kenapa tidak? Diperintah tidak mau? Yaitu tadi karena setiap orang memiliki prinsipnya masing-masing. Ya mungkin Pak Januar sama Pak Udin sudah memiliki chemistry, prinsipnya jadi satu, ya mungkin ikhlas mawon. Karena itu terkait dengan kesadaran. Ya, terkait dengan kesadaran bukan paksaan, karena sudah ada chemistry. Nah, jadi guru BK itu seperti itu, harus ada chemistry sehingga anak itu secara sadar, secara sukarela menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, jadi seperti itu kalau guru BK. Nah, ini salah satu contoh. Ya mungkin Pak Januar yang apal jalan Pak, mungkin ada informasi seperti ini Pak. Hati-hati, jangan lihat ke kiri. Tetapi reaksinya belok kiri. Nah, mungkin Pak Januar Pak di baju kecapi Pak, nggak ada tulisannya belok kiri, itu jenengan belok kiri atau gimana Pak? Oh, langsung Pak.
Ya, mungkin kayak saya sama Bu Wipit belok kiri ya Bu, bedak waktu dia Bu. Walaupun nggak ada perintah, tapi belok kiri. Ya, jadi seperti itu. Karena ya mungkin sadar tapi bedak waktu nggak absen masalah itu. Ya, tapi itu dampaknya merugikan atau enggak ya Bu ya? Jadi seperti itu ya, terkait dengan sadaran atau versus paksaan ya, radar anti persuasi akan aktif ya, muncul reaktansi ya atau reaksi resistensi tadi daya lenting ya, perintah akan diabaikan, larangan jadi rekomendasi. Nah seperti anak kita Bapak Ibu di SMK 1 ya, walaupun tidak banyak, hanya minoritas bukan mayoritas ya, minoritas, jadi ada beberapa siswa kita itu lupa larangan atau tertib dibuat itu kan harusnya kan dilarang, kalau nggak ada seperti kita kan nggak ada tertibnya. Nah jadi seperti itu, jadi sama halnya berarti siswa itu belum sadar ya, kesadarannya hanya sederhana, bukan kesadaran ke arah berpikir positif. Nah niki Bu Bapak, kebiasaan berbasis kesadaran contohnya disiplin biasa, dan di sini ada disiplin positif. Karena faktor eksternal seperti paksaan, siswa harus mengerjakan PR agar tidak dihukum guru. Nah, kalau berpikir disiplin positif, ya karena kesadaran internal, siswa mengerjakan PR karena ingin memahami materi pelajaran lebih baik. Nah, kalau di TKRO saya sendiri terkait dengan disiplin positif itu, tinggal siswanya masing-masing. Ya, kalau saya sebagai guru individu minoritas di dalam kelas kalah dengan siswa yang mayoritas di kelas tersebut. Jadi bagaimana saya mengolah terkait dengan materi yang saya sampaikan di hari itu ya, untuk meningkatkan terutama disiplin positif ya, terkait dengan jaga konsistensi ini. Yang berikutnya membentuk kepatuhan. Siswa datang tepat waktu ke sekolah karena takut terlambat dan mendapat sanksi. Yang disiplin positifnya menumbuhkan tanggung jawab. Siswa datang tepat waktu ke sekolah karena menyadari pentingnya menghargai waktu dan tidak ingin ketinggalan pelajaran. Nah kemarin kalau BK itu kan melakukan bimbingan, kalau kesiswaan itu melakukan pembinaan. Jadi kesiswaan dan guru BK ya memang harus berkolaborasi terkait dengan siswa yang ada di SMK 1. Contohnya kemarin yang TKRO, khusus TKRO dari awal upacara kemarin delalah niku kula ya, saya sebagai petugas untuk menyiapkan apel. Nah, berhubung BK-nya saya juga dari kesiswaan yang apel dari TKRO dan APPL. Saya bingung Bapak Ibu. Saya niki makili sing pundi? Itu apakah saya kesiswaan, apakah saya guru BK, ataukah saya tim petugas apel? Jadi saya bingung di situ. Nah, oleh sebab itu saya harus melakukan penyadaran kepada siswa sehingga siswa itu terbiasa. Ya, saya contohnya seperti ini. Mas, kalau saya di lapangan, saya adalah tim kesiswaan. Kalau saya di kelas dan di ruang BK atau ruang konseling, saya adalah guru BK. Jadi seperti itu. Itu pun berulang-ulang saya menyebutkan seperti itu atau menyampaikan seperti itu. Karena terkadang siswa saya, terutama TKRO, kadang lupa gino Pak, pernah menyampaikan seperti itu. Nah, itu kan tantangan terbesar saya di TKRO. Jadi sedikit demi sedikit, walaupun berulang, ya, tapi saya melakukan kebiasaan sehingga anak itu terbiasa. Kalau saya posisinya di lapangan atau di luar kelas maupun ruang BK, saya sebagai kesiswaan. Kalau saya di ruang BK maupun di ruang kelas saat mengajar, saya sebagai guru kelas. Jadi seperti itu. Nah, saya teruskan Bapak Ibu, terkait dengan disiplin biasa, jangka pendek. Siswa tidak menyontek saat ujian karena takut ketahuan dan mendapat nilai jelek. Disiplin positif, jangka panjang, siswa tidak menyontek saat ujian karena ingin menguji kemampuan diri sendiri dan mendapatkan hasil yang jujur. Nah, di sini
Ya, kalau mungkin untuk 2 tahun ke belakang SMK 1 tidak ada ujian akhir semester atau ujian akhir apa kelas gitu, apa ujian kenaikan kelas gitu. Nah, kemarin 2 tahun kemarin kan itu kan dikendalikan oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Jadi terkait dengan siswa tidak menyontek, berarti kan guru BK kan tidak mengasih soal gitu. Nah, cuman yang paling saya suka itu waktu ujian, saya jadi pengawas. Gih, monggo kita berdiri semua, ya kita pemanasan dulu biar gak cengeng kalau noleh nirun teman-temannya, jadi seperti itu ya, dibuat enjoy. Jadi siswa itu ya terkait dengan ujian ya ada relaksasi di situ ya, melihat HP tidak sepaneng dan lain sebagainya. Ya dibuat luwih mawon kalau saya sebagai guru BK di depan siswa itu seperti itu. Nah, ini di dalam jaga konsistensi Bapak Ibu ada 10 tombol ajaib, ya, daya perintah. Ada kesenangan, kebanggaan, keingintahuan, minat, tujuan, kebutuhan, ada manfaat, tantangan, keyakinan, dan makna. Nah, ini ada di dalam diri seseorang. Nah, kalau Bu Aam, halo Bu Aam, nah, misalkan Bu Aam dari 10 tombol ajaib niki, yang nomor 1 apa Bu? Yang nomor 1, ya ada kesenangan, kebanggaan, keingintahuan, minat, tujuan, kebutuhan, manfaat, tantangan, keyakinan, dan makna. Yang nomor 1, yang paling utama misalkan yang nomor 1, minat. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Nggih. Oh, nggih. Berarti yang pertama kalau dari Bu Am berarti terkait dengan minat. Jadi kalau untuk belajar nggih Bu, kita mengupayakan minatnya dulu. Kalau nggak ada minat pasti nggak mau. Seperti itu nggih. Nggih. Nah, kalau Bu Uma pripun Bu? Yang paling utama Bu, keingintahuan. Nah, di sini kenapa Bu? Karena ada tahunya di sini atau gimana Bu? Enggak sih, karena aku suka belajar sesuatu yang baru. Oh, sesuatu yang baru. Jadi ilmu baru itu senang. Jadi Oh, nggih. ingin tahu. Nggih. Berarti Bu Uma itu suka yang fresh ya Bu ya, yang up to date berarti ya Bu. Nah, jadi setiap materi yang disampaikan berarti harus up to date biar menarik. Ya, kalau berulang-ulang berarti jenuh kira Bu siswa. Ya. Ya seperti itu Bu. Kalau saya di kelas pun juga seperti itu. Informasi apa yang dari sekolah, oh helm hilang, ya, saya sampaikan helm hilang di bus. Kenapa Mas? Helmnya bisa hilang. Alasannya kenapa? Teledor Pak. Nah di situ kan ada materi di situ Bu. Jadi ada pemahaman terkait dengan materi tentang kehilangan. Jadi seperti itu. Ya, niki sinten Pak Udin? Kak Seto, Bu Pipit bilangnya Kak Seto. Nggih, niki Kak Seto, tapi yang gepkak nggih kula mboten beda saya jauh, beda generasi. Nggih. Mbak Seto. Mbak Seto, eyang berarti Bu ya. Nggih. Nah, ini beliau nggih ada pemikiran terkait dengan zaman now jangan mimpi punya anak yang menurut. Kita justru akan frustasi. Mimpilah punya anak yang mandiri dan bisa kerjasama. Jadi beda zaman. Dulu kalau saya Bapak Ibu saya kudune dados anak kudune nurut. Ya, tapi ternyata saya praktekkan kepada zaman sekarang, kepada siswa ternyata tidak bisa seperti itu. Ya bisanya secara mandiri datang ke BK, ya bisa bekerja sama dengan guru BK. Ya. Saya kan senang kayak kemarin Mas Marcel dari 12 TKRO 2 datang ke ruang BK. Pak, kalau terlambat itu ada iurannya Pak, terlambat itu 5.000, tidak masuk sekolah itu atau alfa 10.000. Itu gimana Pak? Nah, ada seperti itu. Berarti kan siswa itu kan percaya pada kita bisa membantu menyelesaikan permasalahannya. Ya. Berikutnya dia membandingkan dengan temannya. Loh Pak, saya ditarik 10.000 tapi kok teman saya tidak ditarik Pak. Ya mungkin pas nariknya tidak
depan kamu. Mosok ambil uang itu masuk di uang kas itu kok di depan kamu, itu kan kurang pas, Mas. Ya, jadi kita jelaskan manfaatnya uang itu masuknya kemana, larinya kemana, bermanfaat untuk kelas atau pribadi. Nah, itu kita jelaskan seperti itu. Jadi ya, memang untuk zaman sekarang ya, siswa harus mandiri. Kalau ada masalah, kalau bisa kita datang ke BK ya, terus untuk bisa diajak kerjasama menyelesaikan masalah. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan permasalahan siswa, kalau saya pribadi siswa itu harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, kita hanya nuntun. Ya, solusinya itu sesuai dengan dirinya dan tidak merugikan orang lain atau tidak, seperti itu. Kalau saya pribadi mungkin Bapak Ibu guru BK yang ada di sini punya triknya masing-masing. Nah, di sini adalah contoh Bapak Ibu dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Nah, di sini ada siswa, ya kita ibaratkan siswa saja. Aku mau lari sehari 10 km. Nah, di sini ada hitungan harinya, Bu. Hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, di hari pertama, masih semangat di awal. Ya, masih semangat di awal. Dan di hari kelima, turun. Ya, sehingga di hari berikutnya, ke-8, baterai motivasi makin lemah. Karena apa? Dipengaruhi ini, Bu. Dinosaurus tak tinggal diam. Nah, dinosaurus ini sebenarnya ada di jurus yang kedua, jaga emosi. Ya, diibaratkan itu jempol. Ya, kalau jurus kedua itu terkait dengan emosi. Ya, caranya adalah kita harus bisa mengendalikan emosi. Nah, sebenarnya urut jurus 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu sebenarnya itu berkesinambungan. Akan tetapi sekali lagi saya ulangi, untuk jurus 1 dan jurus 4 itu memang kebutuhan untuk siswa di SMK 1. Nah, dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Nah, ini ya bisa mengontrol emosinya. Berarti dinosaurusnya tetap asik tidur karena bisa mengontrol emosinya. Dan sugestinya tidak 10 km, tapi ya dicoba sehari tiap harinya 1 km dulu. Ya, sehingga ada konsistensi di sini. Ya, hari pertama masih full, ya sampai hari kelima ya masih full. Ya mungkin ini diberikan 90%, terus ini turun tapi masih konsisten di 80-an, dan yang terakhir sekitar 70-an. Jadi ya masih konsisten karena apa? Karena bisa mengendalikan dinosaurusnya, ya emosinya. Ya, jadi seperti itu. Nah, niki kula nggih boten ngertos FM ini ku napa, radio napa boten nggih, kula boten ngertos, tapi yang bisa saya baca terkait dengan Alexander. Beliaunya ya, orang tidak menentukan masa depan mereka. Merekalah yang menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan merekalah yang menentukan masa depan mereka. Ya, itu dari Bapak Alexander. Nah, di sini ada kata-kata motivasi, belajar sedikit demi sedikit setiap hari jauh lebih kuat daripada belajar banyak tapi jarang. Konsistensi adalah kunci kemajuanmu. Kesuksesan bukan tentang seberapa cepat kamu memulai, tetapi seberapa konsisten kamu melangkah. Nah, tadi Bu, di awal siluman habit loop, ya, lingkaran kebiasaan yang tidak baik atau kurang baik. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita membuat habit tracker. Ya, tracker itu berarti kan lingkaran perjalanan aktivitas kita, tidak usah lama-lama 1 bulan atau 1 tahun ke depan, tapi kita mencoba 1 minggu ke depan. Ya, seperti itu. Tapi sebelum kita melangkah ke depan, kita flashback dulu. Ya, sebelum kita menentukan langkah yang ke depannya, apa sih yang mempengaruhi terkait dengan habit loop tadi, siluman. Kan ada isyarat. Ya, jika saya melakukan kebiasaan ke depannya, nah ini saya lihatkan dulu nah ini rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan, dan ini riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang. Nah, habit loopnya tadi yang pertama adalah isyarat. Jika saya melakukan
kebiasaan tidur yang baik ke depannya, Ya. dan nanti dampaknya seperti apa. Iya. Ya. Yang kedua, rutinitas. Yang saya lakukan ke depannya itu rutinitasnya itu seperti apa? Kayak tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa, hidup itu seperti itu. Dan yang terakhir adalah reward. Rewardnya adalah kalau saya tidurnya teratur, terus bangunnya teratur, ya apalagi misalkan umat Islam bangunnya sebelum subuh, nah berarti kan termasuk sudah terpenuhinya terkait dengan ini Bapak Ibu, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, tadi adalah teknik non-tes ya yang kita sampaikan ke anak terkait dengan jaga konsistensi. Ya, terkait dengan bangun pagi. Ya, jadi kita kemarin juga disampaikan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, ada posternya yang ditempel. Cuman kita disuruh mengambil tidak mau ya Bu ya. Ya mungkin tidak mau, sudah diambil teman yang lain. Kartunya juga disuruh ngambil, tapi kita tidak ngambil. Ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Karena yang pertama bangun pagi. Kenapa di asesmen kita bangun pagi maupun tidur cepat yang seperti ini asesmennya? Mohon maaf. Karena di 7 kebiasaan ya, yang pertama adalah bangun pagi. Seperti itu, jurus 1 sampai jurus ke-7 secara runtut sebenarnya, tapi sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Nah, ini sudah runtut bangun pagi, pasti akan kita sebagai umat Islam beribadah subuh. Setelah itu olahraga dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, kemarin kita juga dijelaskan di Semarang terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu sampel saya kepada salah satu siswa 10 TKRO 2. Awal mulanya ini di hari pertama hari pertama itu tidurnya jam 02.02. Itu padahal saya jam BK-nya di hari Kamis. Jadi Kamis pagi. Di hari Kamis berarti Rabu malam tidurnya jam 2:30, bangunnya jam 09. Anaknya tidak sekolah berarti. Karena anaknya nggak sekolah. Ya. Terus ini jam 3 di hari Jumatnya. Jadi itu. Ya. Ini tidak teratur Bapak Ibu tidurnya. Ada yang jam 11 malam, jam 9, jam 10. Bangunnya pun tidak teratur. Nah, sehingga untuk kedepannya terkait dengan konsistensi, mencoba untuk 7 hari ke depan, anak sudah mulai konsisten, tidurnya jam 10, jam 9, nah ada yang lebih cepat, jam 8, seperti itu bangunnya, sesuai ini pagi jam 4 lebih, jam 05, jadi bisa melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi itu. Nah, ini ada sampel dari Bu Mita, mungkin Bu Mita bisa menjelaskan, Bu. Ya, terima kasih. Ini yang saya berikan ke APHPI kemarin. Jadi Bapak Ibu, ternyata anak-anak kita itu tidurnya itu luar biasa, nggih. Ada yang jam 12, ada yang sampai jam 1. Gira. Terus saya tanya, kenapa kok sampai tidurnya itu sampai jam 12 sampai jam 1. Nah, dia menjawab googling, main HP, scroll TikTok, dan lain sebagainya. Terus dia pun juga bisa menjawab, Bapak Ibu, apa dampak dari tidur terlambat atau begadang? Dia tahu aslinya. Badan menjadi lemas, di sekolah tidak konsen, kira aras-arasen bahasanya. Terus kadang waktu saya piket itu melihat anak-anak terlambat, ada yang kayaknya itu model-modelannya kayak urung adus loh Bapak Ibu. Nah, kemungkinan ya ini karena ini dia bangunnya sudah telat karena
malamnya sudah begadang sampai pagi. Ngoten. Terus saya coba untuk menulis, anak-anak suruh menulis 7 kebiasaan ke depannya, rencana nggih. Kalau direncanakan, anak-anak itu bisa ternyata. Bisa menulis kira dari jam 9, jam 10 masih wajar. Dan dia tahu efeknya, manfaatnya. Terus bagaimana caranya dia kalau bisa tidur cepat itu apa aja, tidak main HP, tidak begadang. Oke. Dia tahu. Gini Bapak Ibu, terkadang anak itu belum tahu tujuannya itu seperti apa. Contoh nih Bapak Ibu, ada siswa yang mengatakan rambut panjang itu nggak masalah dan itu tidak mengganggu mata pelajaran. Ya benar, tidak mengganggu, tapi kita harus bisa menjelaskan dampaknya nanti. Kita kalau saya memberikan contoh ke anak-anak, ya itu memang nggak nggak mengganggu. Kita sekolahan kita menerapkan disiplin, aturan itu untuk mempersiapkan kalian di kemudian hari. Entah itu di PKL, di lingkungan kerja. Karena hal yang sudah terbiasa akan lebih enak daripada yang dipaksa. Misal anak-anak sudah terbiasa berangkat sekolah 6:30. Dia akan terbiasa juga nanti di tempat PKL dan di tempat kerja juga. Karena dimanapun juga, di tempat manapun juga ada aturan masing-masing. Ngoten. Kalau saya memberi arahan ke anak-anak seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri, video lagi. sebelum kita akhiri, karena dari tadi kayaknya lemes gitu ya. Biar lebih semangat lagi, dan tadi katanya belum hafal nih Bapak nih. Biar hafal. Nanti kita gerakannya sama-sama biar hafal lagunya. Ini kita itu di sana pokoknya style terus kayak gini Bu, Bapak. Jadi 7 kebiasaan biar kita tuh inget gitu loh. Monggo Bapak Ibu berdiri. Nah, ya. Boleh sambil tepuk tangan Bapak Ibu. Sehat. Sama guru yang hebat Dan bersahabat yang tulus yang jujur, kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi dan membangun kolaborasi. Bu Susi pengen maju Bu. Menata situasi. Nah ini kita di sana mempraktekkan 7 jurus tadi. Sekolah aman dan nyaman, kita mengembirakan, tempat bertumbuh harapan. Ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, dengan jujur, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, kolaborasi dan membangun situasi. Itu Bu, 7 jurus dari kami. Terkait dengan 7 jurus ini, kami di hari ini bisa menyampaikan 2 jurus saja. Yang jurus pertama yaitu kenali potensi, dan jurus yang keempat jaga
konsistensi. Nah, ini adalah Bu Vivi, Fasnas kita, dan juga Pak Adi yang pakai kacamata yang depan. Ya, dari Cilacap dan dari Jogja. Rembang. Bu Vivi Rembang kayaknya. Magelang ya? Terima kasih Bapak Ibu, monggo dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu guru, mohon maaf ini yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf juga sudah menyita waktunya Bapak Ibu guru semua. Sedikit tambahan terkait dengan jurus 1 dan jurus 4 ini, semoga juga bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Mungkin kalau butuh bantuan guru BK juga Bapak Ibu guru BK Insya Allah siap. Insya Allah siap terkait dengan pengenalan 7 jurus di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Jepara ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan kami persembahkan. Mungkin gerakannya kaku karena tidak bisa menari tadi ya Bu ya. Dan juga mungkin cara penyampaian kita ala kadarnya atau terbata-bata atau seperti apa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.